Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapir dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Paradigma Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai penerapan akuntansi ijarah pada bank syariah di Indonesia. Proses pembiayaan ijarah pada bank syariah dalam pembiayaan multijasa pendidikan melibatkan tiga pihak, yaitu bank syariah sebagai pemberi sewa, nasabah selaku penyewa, dan perguruan tinggi sebagai penyedia jasa yang manfaatnya dijadikan sebagai objek sewa. Ketika pihak bank menyetujui pembiayaan ijarah atau pembiayaan multijasa ini, maka bank akan melakukan pembayaran atas paket pendidikan yang ditentukan oleh nasabah kepada perguruan tinggi. Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 DSN-MUI nomor 4 tahun 2000 dijelaskan bahwa ijarah berupa barang atau jasa yang disewakan harus dalam kepemilikan sendiri ataupun hak mengelola. Dalam hal ini, barang atau jasa yang disewakan diperbolehkan dalam akad ijarah apabila disewakan dengan cara bermitra dengan pemberi jasa. Pemberi sewa yang telah bermitra dengan pemberi jasa akan melakukan akad ijarah terlebih dahulu dengan pemberi jasa. Nah, penerapan pembiayaan ijarah atau sewa multijasa pada pendidikan di bank syariah diawali dengan mengajukan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Permohonan diajukan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Setelah menerima permohonan dan memeriksa persyaratan, bank akan memberikan surat atas objek sewa tersebut. Kemudian disewakan kembali kepada penyewa oleh si pemberi sewa. Dengan demikian, pihak bank ini bertindak sebagai pemberi sewa dan juga sebagai penyewa. Dengan adanya sewa antara pihak bank dengan pemberi jasa secara sah atas jasa pendidikan dari perguruan tinggi, atas hak kelolanya dimiliki oleh bank, sehingga atas itu dapat diakui sebagai objek ijarah yang dapat dilanjutkan. Pada persetujuan permohonan pembiayaan dilanjutkan dengan penandatanganan akad perjanjian setelah adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah. Bank kemudian melanjutkan pembiayaan dengan melakukan pembayaran secara tunai kepada pihak pemberi jasa. Dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang dituju oleh nasabah. Lalu pendapatan atas transaksi ijarah yang dilakukan oleh bank diakui sebesar pembayaran angsuran sewa sebagaimana telah disetujui dalam kontrak. PSAK atau PSAK nomor 107 paragraf 14 menyebutkan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui ketika manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Bank mengakui adanya piutang pendapatan. Selanjutnya, bank mengakui adanya piutang pendapatan sewa dalam hal penyewa belum melakukan pembayaran sewa. Selain itu, pendapatan sewa juga diakui oleh bank dalam adanya bagian pendapatan sewa yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode pelaporan. Kemudian PSAK nomor 107 paragraf 15 menyebutkan bahwa piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Terkait dengan pengakuan beban yang diatur dalam PSAK nomor 107 adalah
sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul selama masa sewa. Atas biaya-biaya tersebut dapat diakui sebagai beban oleh pemberi sewa atau penyewa tergantung dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Biaya-biaya yang dimaksud itu meliputi biaya pemeliharaan atau biaya perbaikan aset. Dan kemudian adalah berakhirnya sewa ini ditandai dengan pelunasan pembayaran sewa secara penuh oleh penyewa kepada pemberi sewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.